Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Pisces. Oke. Mari kita lihat hal apakah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Dan seperti biasa ini merupakan ramalan umum. Jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasi kalian, jangan dipaksakan, oke? Kalian harus belajar untuk menggunakan intuisi sendiri. Pisces. Hal yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Okay. Dan semua readingan is timeless. Jadi kapanpun kalian memerlukan pencerahan ini, di saat itulah kalian akan menemukan video ini. Okay. Voice of an Angel, White Duchess. Okay. What else? Can I get one more card for Pisces? One more card for Pisces. For Pisces. Thank you. Stamping Priestess. Okay. Divine timing. Jadi divine timing di sini berperan penting di dalam situasinya kalian. Dengan adanya kartu Voice of an Angel di sini yang mengatakan bahwa Pisces seandainya poin di sini kalau Pisces kurang jujur, kalian disuruh untuk gunakan suaranya kalian untuk mengeluarkan kata-kata yang positif, untuk mengeluarkan kata-kata yang jujur. Kalau kalian misalnya suka bernyanyi di sini, gunakan kelebihan kalian ini, misalnya belajar untuk menyanyi lagu-lagu yang membantu kalian untuk lebih dekat dengan dunia spiritual atau lebih dekat dengan ilahi. Dalam artian bukan lagu sekedar lagu yang misalnya lagu tentang percintaan dan sebagainya. Bisa kalian melakukan hal itu, tapi pastikan lagunya bukan tentang ciuman, bukan tentang oh mas ayo kita nari, ayo kita joget, bukan lagu yang seperti itu. Lagu yang rohani, itu maksud dari kartu ini. Lagu yang akan membantu kalian untuk lebih dekat dengan ilahi. Misalnya kalian berdoa, di saat kalian sembahyang, buat kalian Kristen ataukah Muslim, ataukah orang Hindu, kita pakai mantra. Jadi seperti itulah maksud dari kartu ini. Oke? Itu yang mungkin perlu kalian fokuskan saat ini, atau kalian ketahui bahwa kalian disuruh untuk menggunakan kata-katanya kalian yang bijak dengan seseorang atau dengan dirinya kalian sendiri. Jangan menghina diri sendiri, jangan menghina orang lain, dan juga belajar untuk misalnya menggunakan suaranya kalian untuk bernyanyi, tapi pastikan nyanyian yang positif, bukan bernyanyi tentang oh yuk mas kita nari, yuk kita joget, yuk kita ciuman, bukan lagu seperti itu. Oke? White Duchess. Di sini White Duchess mengingatkan Pisces bahwa janganlah kalian, misalnya kalian ada masalah, di masa lalu ada banyak tantangan, ada banyak ujian, janganlah kalian takut untuk melangkah ke depan dan melepaskan ujian itu yang sudah kalian lewati. Karena dengan diingatkan kembali, karena dengan ujian itulah Pisces kalian bisa menjadi seseorang yang positif atau menjadi orang yang bijaksana karena ujian itu. Maka dari itulah sekarang Pisces kalian disuruh untuk melepaskan hal itu, hal yang sudah berlalu, karena kalian mungkin orangnya sudah bijaksana sekarang, atau kalian energinya kalian sudah meningkat. Seperti itu. Kalau kalian masih dalam kegelapan atau kalian belum bisa melihat hasil dari ujian yang kalian rasakan, atau kalian masih berada di dalam kegelapan saat ini, diingatkan bahwa malaikat atau White Duchess di sini ada mungkin Ascended Master yang menuntun kalian atau membantu kalian di sini untuk mencapai hasil yang kalian harapkan.
Tapi seperti tadi dari awal, the Stempang Priestess di sini merupakan kartu divine timing. Jadi kalau sudah waktunya nanti, disitulah kalian baru akan mengerti, oh ternyata ujian yang saya lewati dulu, sekarang saya bisa menggunakan ujian itu untuk membantu diri saya atau membantu saudara saya, temannya saya, karena dia memiliki masalah yang sama, ataukah membantu anaknya kalian suatu hari nanti. Maka dari itu saya sering bilang, semua masalah yang kita hadapi di dalam kehidupannya kita, suatu hari nanti, kalau sekarang kalian belum bisa mengerti, suatu hari nanti kalian akan mengerti. Sama seperti saya sendiri, kenapa hidup saya dijungkir balikkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Ilahi, oleh alam semesta. Dari saya kecil, hidup saya sudah jungkir balik. Dan sekarang saya baru mengerti ternyata, maka dari itulah sekarang saya bisa mengajarkan kalian tentang hal ini karena saya sudah melewati hal ini. Kalau saya tidak diberikan pengalaman, bagaimana saya bisa menerangkan kepada kalian maksud dari semua kartu ini? Akan susah buat saya untuk menerangkan hal itu. Maka dari itulah saya digonjlok terlebih dahulu karena mungkin ini salah satu tugas saya di kehidupan saya saat ini. Untuk menjadi seseorang yang mungkin bisa membantu orang lain yang kehilangan jejak seperti saya waktu saya masih muda dulu. Seperti itu. Waktu saya kecil, waktu saya tumbuh dan sebagainya. Oke. Mari kita dalami kembali hal apa lagikah yang perlu Pisces ketahui untuk saat ini. Hal yang perlu Pisces ketahui untuk saat ini. Thank you. Let go of control. You are transcending limitation. Jadi Pisces, kalian disuruh untuk lepaskanlah sesuatu yang kalian coba untuk kontrol di sini. Jangan mencoba untuk mengontrol situasi atau seseorang, karena dengan melakukan cara itulah yang menutup kemungkinan buat Pisces untuk mendapatkan pengalaman baru atau untuk mendapatkan situasi baru. Untuk meningkatkan energinya kalian. Kalau kalian mengontrol situasi ini, Ilahi tidak akan memberikan tingkatan buat energinya kalian. Okay. I keep seeing 1111 everywhere. Ini salah satu tanda bahwa kalian dalam proses awakening, dalam proses enlightenment. Jadi proses awakening di sini saya sudah melewati hal ini beberapa tahun yang lalu, maka dari itulah sekarang saya bisa bilang kepada Pisces, proses untuk awakening ini bukan hanya sekali, terutama buat Pisces yang banyak trauma di sini. Tujuan dari proses awakening ini adalah untuk meningkatkan energinya kita atau untuk membantu dirinya kita menjadi orang yang lebih bijaksana untuk kedepannya. Jadi seperti tadi, kalau Pisces misalnya saat ini kalian berada di dalam kegelapan karena kalian masih dalam proses enlightenment atau dalam proses awakening, ketahuilah bahwa kalian akan melewati kegelapan ini. Karena kalian, saya merasa di sini mungkin Pisces, kalian memiliki soul yang tua atau energi tua. Maksudnya energi tua di sini walaupun kalian muda, tapi kalian sudah lahir ke dunia ini berkali-kali, maka dari itulah kalian sudah tahu atau kalian sudah mengerti tentang perjalanan suatu energi. Oke? Jadi kalau Pisces misalnya kalian di kehidupan yang dulu ada orang yang menyakiti kalian dan kalian belum memaafkan orang itu, sekaranglah kalian dalam proses awakening ini akan ada banyak hal, apakah orang tua kalian yang perlu kalian maafkan, saudaranya kalian, temannya kalian, dan sebagainya. Itu salah satu alasan kenapa kalian dalam proses awakening, untuk memaafkan hal-hal yang sudah terjadi, untuk memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti perasaannya kalian, agar kalian bisa menjadi orang yang lebih bijaksana untuk kedepannya. I'm doubting everyone around me. Untuk saat ini, sepertinya Pisces kalian tidak percaya dengan siapapun.
termasuk orang tua kalian mungkin di sini, orang-orang di sekitaran kalian, kalian tidak percaya dengan mereka. Oke. Itu juga biasanya simbol atau tanda yang menyatakan bahwa kalian dalam proses awakening, kalian akan kehilangan teman akrab. Mungkin dulu kalian temenan dengan seseorang, di mana sekarang di saat kalian sudah melewati atau sedang dalam proses awakening di sini, teman yang tidak membantu kalian untuk menjadi orang yang lebih bijaksana buat kedepannya akan dilepaskan oleh ilahi. Siapapun di sini yang akan menutupi energinya Pisces untuk menjadi orang yang lebih baik akan dilepaskan oleh ilahi. Kalau kalian dilepaskan dengan teman akrabnya kalian, ketahuilah karena energi kalian sudah tidak sejajar. Atau kalau kalian dilepaskan dengan pasangannya kalian, karena energi kalian tidak sejajar. Sudah ada orang yang memiliki energi yang tinggi, dipersiapkan oleh ilahi buat kalian. Divine timing. Jadi serahkanlah dan percayalah bahwa kalau ilahi bilang, oke, sudah waktunya buat kamu untuk bersatu dengan orang baru ini, semuanya akan terbuka sangat gampang. Yang perlu kalian lakukan saat ini, stay positif, maafkan orang yang sudah menyakiti kalian, lepaskan situasi yang sudah tidak sesuai dengan energinya kalian. Orang-orang yang sudah tidak membantu kalian untuk menjadi orang yang lebih bijaksana, lepaskan. Terutama kalau saat ini Pisces, kalian tidak percaya dengan siapapun orang-orang di sekitaran kalian, fokus dengan diri sendiri, jangan berinteraksi dengan mereka. Kalaupun dia SMS kalian, misalnya bilang, hey ayo kita hangout, yuk kita keluar makan bersama, tapi hatinya kalian, tapi saya pengen sendiri. Kalau itu yang kalian rasakan saat ini, fokus dengan diri sendiri. Mungkin kalian dulu selalu bilang, oke, walaupun kalian sibuk, temennya kalian bilang, ayo kita keluar, kalian capek, tapi kalian tetap bilang, oke kita keluar, hanya untuk membahagiakan orang lain. Jangan melakukan hal itu. Itu juga salah satu tujuan kenapa kalian dalam proses awakening, karena kita sering saya bilang jangan selalu memberi dan memberi dan memberi, pikirkan energi kalian sendiri juga. Beri sedikit waktunya kalian buat diri sendiri. Oke, what else? I'm trying to become stable. Jadi saat ini mungkin Pisces kalian lagi berusaha untuk menyeimbangkan hidupnya kalian, ataukah ada seseorang di sini yang ingin bilang sama Pisces bahwa dia lagi berusaha untuk menyeimbangkan dirinya dia atau memperbaiki dirinya dia. Oke, mari kita dalami tentang perasaannya Pisces terhadap dia saat ini, atau energinya Pisces terhadap dia, dan setelah itu kita akan melihat energinya dia terhadap Pisces. Energinya Pisces saat ini. Thank you. Two Swords, the Death. Oke. Kalau Pisces kalian bingung saat ini, apakah kalian punya pilihan lebih dari satu, punya dua jalan yang berbeda di mana kalian belum melihat jalan yang mana yang mesti kalian tempuh. Seperti tadi, ilahi mengawasi kalian, ilahi membantu kalian. Dengan adanya kartu The Death, Two of Swords diklarify oleh The Death. Dalam artian di sini Pisces, matanya kalian akan dibuka oleh ilahi. Akan ada perubahan di sini. Kalau Pisces kalian bingung, sepertinya di sini kalian akan tahu jalan mana yang mesti kalian tempuh. Seperti itu. Akan ada perubahan dari situasinya kalian yang kebingungan saat ini. Four of Cups. Jadi seperti tadi, kalau kalian punya pilihan lebih dari satu, di sini mungkin karena seperti tadi saya bilang, crossroad, dua jalan yang berbeda atau memiliki dua orang yang berbeda. Sepertinya saat ini, kartu ini dia jatuh. The Death diklarify oleh Four of Cups. Jadi saat ini mungkin kalian bingung, apakah si A, si B, si C, si D, A, B, C, D, A, B, C, D. Mungkin seperti itu energinya kalian. Tapi saya melihat di sini pandangannya kalian tertuju kepada cups yang kosong ini. Jadi ada orang yang sudah memberikan perhatiannya dia sama Pisces atau perasaannya dia sama Pisces. Mungkin ada 4 pilihan di sini.
tapi ada satu cup yang ingin kalian penuhi dengan perasaannya kalian. Ada satu orang di sini yang ingin kalian ajak untuk membagi perasaannya kalian. Walaupun cupnya masih kosong, walaupun orang ini atau kalian belum melihat kelanjutan dari hubungan ini, tapi kalian sudah tahu ada satu dari pilihan kalian sangat spesial. Let's clarify Four of Cups. Thank you. Nine of Swords. Dan Six of Cups. Jadi orang ini mungkin pasangan kalian di kehidupan yang terdahulu. Jadi kalian lahir kembali ke dunia ini untuk melanjutkan tugas yang belum kalian selesaikan di kehidupan yang terdahulu. Kalau kalian tidak percaya dengan inkarnasi, orang ini merupakan mantannya kalian atau orang yang kalian kenal dulu waktu kalian kecil mungkin, dan kalian berpisah, terus kalian berhubungan dengan orang lain, dan setelah kalian berhubungan dengan orang lain, di sini kalian tahu bahwa dialah pacar kalian waktu masa kecil dulu, dialah orang yang mungkin kalian paling sayang di sini. Oke. Atau akan ada orang lama yang ingin minta maaf sama kalian dan mengulang kembali atau membuat memori baru bersama kalian. Dengan adanya Nine of Swords di sini, mungkin saya merasa kalian khawatir saat ini. Kalian khawatir kalau kalian akan salah pilih. Let's clarify Nine of Swords. The Lovers. Eight of Pentacles, Eight of Cups. Oke. Jadi the lovers di sini seperti tadi soulmate, mungkin ada Pisces yang berhubungan dengan soulmate-nya kalian atau orang secara spiritual, orang ini memiliki hubungan yang sangat erat sama kalian. Kalian ingin memperbaiki situasi ini. Oke. Dan mungkin kalian ingin mengeluarkan diri dari suatu situasi juga. Let's clarify Eight of Cups. Five of Wands dan Six of Pentacles. Oke. Saya merasa mungkin Pisces di sini ada konflik di dalam pikirannya kalian. Mungkin kalian ingin melepaskan kebiasaan buruk kalian di mana kalian mungkin terlalu banyak chatters atau terlalu banyak seperti suara di dalam pikirannya kalian, terlalu banyak pikiran, terlalu banyak konflik di dalam dirinya kalian. Apakah dia orang yang terbaik buat saya atau tidak? Apakah dia orang yang terbaik buat saya atau tidak? Seperti itu. Di sini kalian ingin mungkin mengeluarkan diri atau kalian disuruh untuk mengeluarkan diri dari konflik ini yang ada di dalam pikirannya kalian. Pastikan siapa yang kalian mau. Jadi mungkin dulu kalian sering membagi-bagi perasaannya kalian kepada banyak orang. Kalau saat ini Pisces kalian sudah tahu siapa orangnya, siapa orang yang terbaik buat kalian, fokuskanlah energi kalian buat orang ini. Lepaskan kebiasaan buruk kalian yang suka ketakutan mungkin di sini atau takut salah pilih, takut ini, takut itu, seperti itu. Membagi perasaan kalian kepada banyak orang pun tidak akan membantu kalian untuk mendapatkan kesuksesan itu. Dan mungkin membuat pikiran kalian lebih kacau lagi karena memiliki pilihan lebih dari satu. Maka dari itulah kalian mungkin disuruh untuk pastikan siapa yang ingin kamu pilih. Karena seperti dari awal, malaikat ilahi akan selalu menuntun kalian dan membantu kalian di sini. Oke. Mari kita dalami tentang energinya dia saat ini terhadap Pisces. Energinya dia terhadap Pisces. Temperance, Divine Timing. Dari awal juga kalian sudah punya kartu Divine Timing di sini. Okay, let's clarify Temperance. Seven of Swords, Seven of Wands, dan The Strength. Oke, saya merasa orang ini mungkin kalian berpasangan dengan seseorang yang kurang jujur atau kurang terbuka.
secara emosional dan juga secara emosional dan secara fisikal di sini. Mungkin ini yang dia lakukan dulu. Mungkin dulu dia tidak begitu terbuka sama kalian atau dia susah untuk mengakui kesalahannya dia. Tapi saat ini mungkin dia ingin memperbaiki dirinya dia. Mungkin dia ingin menahan atau melepaskan kebiasaan buruknya dia. Let's clarify Seven of Swords. Thank you. The Death. Jadi dia ingin merubah. The Death merupakan kartu perubahan atau kematian di sini. Jadi dia ingin mematikan sifatnya dia yang suka lari dari masalah seperti itu. Let's clarify Seven of Wands. Eight of Swords. Oke. Di sini saya merasa mungkin dia menahan dirinya dia untuk melakukan sesuatu di sini. Let's clarify Eight of Swords. Kenapa dia melakukan hal itu? Atau mungkin ada situasi yang membuat dia belum bisa terbuka sama kalian. Eight of Wands. Jadi di dalam hatinya dia sebenarnya dia ingin menemui Pisces atau dia ingin berkomunikasi dengan Pisces. Hanya saja mungkin saat ini dia belum bisa melepaskan diri dari suatu situasi ataukah dari dalam pikirannya dia. Kalau pikirannya dia merasa, oh mungkin Pisces akan mempermainkan saya karena dulu saya memainkan Pisces. Mungkin saya akan mendapatkan karmanya. Jadi ada hal yang mungkin membuat dia merasa terikat di sini. Walaupun di dalam hatinya dia ingin menemui kalian atau berkomunikasi dengan kalian. Let's clarify Eight of Wands, King of Pentacles, dan Six of Pentacles. Jadi kalian sama-sama memiliki Six of Pentacles. Mungkin kalian dulu sama-sama memberikan hatinya kalian hanya setengah buat satu sama lain. Dan dia juga melakukan hal yang sama. Jadi di sini yang ingin dia ungkapkan, mungkin dia ingin menyeimbangkan situasi ini, dia ingin memberikan perhatiannya dia 100% buat kalian. Mungkin itu yang ingin dia ungkapkan sekarang. Oke. Let's clarify the strength. Tapi seperti tadi mungkin dia mencoba untuk menahan dirinya dia untuk melakukan hal itu. Di-clarify oleh the Star. Jadi dia masih memiliki harapan sebenarnya di sini untuk bersatu dengan Pisces. Let's clarify the Star. Let's clarify the Star, King of Swords. Maka dari itulah dia ingin menemui kalian atau dia ingin mengekspresikan perasaannya dia. Let's clarify King of Swords. King of Swords juga merupakan raja yang paling sering banyak ujiannya. Queen of Swords, oke. Secara spiritual seperti biasa, kalau dua kartu yang sama datang di dalam, kalau dalam satu deck yang sama, kalian memiliki hubungan secara spiritual sangat kuat di sini antara satu sama lain. Jadi kalian sepertinya sama-sama sering disakiti karena seperti tadi King of Swords merupakan raja yang paling sering diberikan ujian atau cobaan, sama juga Queen of Swords. Queen of Swords merupakan queen yang paling sering disakiti atau paling sering memiliki ujian di dalam hidupnya dia. Sama-sama pernah disakiti di sini. Mungkin seperti tadi dia memberikan perhatian, Pisces memberikan perhatian ke dia 50%, dia juga memberikan perhatian 50% kepada Pisces karena sama-sama pernah dikecewakan. Oke. Mari kita dalami kembali tentang perasaannya dia terhadap Pisces saat ini. Saya juga merasa di sini dari kedua belah pihak mungkin menunggu masing-masing satu sama lain untuk berkomunikasi. Siapa yang akan berkomunikasi duluan, seperti itu. Perasaannya dia, I know I messed up everything. Dia bilang, saya tahu sayalah yang menghancurkan situasinya kita. I want you.
Dan dia juga bilang bahwa dia menginginkan Pisces saat ini secara fisikal. Dia kangen sama sentuhannya kalian, ciumannya kalian, dan sebagainya. I hope that you can forgive me one day. Dia juga bilang dia berharap kalian bisa memaafkan dia suatu hari nanti. I'm becoming a better person. Dan dia juga bilang bahwa sekarang dia sudah berubah menjadi orang yang lebih baik. I don't react when people mention you. Jadi ada orang mungkin yang pernah menanyakan tentang Pisces dan dia tidak bisa menjawab pertanyaan dari orang itu. I look for you everywhere. Dan dia juga bilang di saat saya pergi ke suatu tempat, saya selalu berharap bahwa kamu ada di tempat itu. I remember every detail of that day. Jadi ada memori di sini yang belum bisa dia lupakan. Dia masih teringat dengan satu memori atau suatu memori dengan jelas sekali seperti itu. Just being near you is intoxicating. Dan dia juga bilang di sini di saat berdekatan dengan kalian, dia sering lupa diri atau dia cepat lupa diri. I left you before you could leave me. Dan dia juga bilang, saya meninggalkan kamu sebelum kamu yang meninggalkan saya. Mari kita dalami hal apakah yang perlu Pisces fokuskan untuk saat ini. Hal yang perlu kalian fokuskan untuk saat ini. Hal yang perlu Pisces fokuskan untuk saat ini. Thank you. Inner peace. Jadi ketenangan di dalam jiwanya kalian saat ini sangat penting. Jadi fokuskan energi kalian buat ketenangan di dalam jiwanya kalian, security, dan pastikan kalian memiliki pondasi yang kuat. Apakah pondasi secara finansial ataukah secara emosional atau juga secara spiritual di sini. Hal yang perlu Pisces fokuskan untuk saat ini. Oke. Illumination. Lepaskan apa yang sudah tidak berguna buat kalian. Apakah sesuatu, seseorang, barang, dan sebagainya. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Pisces. Saya harap video ini bisa membantu kalian. Dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.